Mau ngomong Caleg tapi di Bali tetap tinggi suara dari PDI gitu. Nah, sementara Ganjar kalah gitu. Gimana nih? Apakah caleg-caleg cuma mementingkan suaranya sendiri? Wah, Bu Mega berambang mana jecang itu ibu terjadi karena ada transaksional. opsional gimana ini? Karena begini juga, caleg kan kita temuin nih caleg di lapangan, dia bilang saya nggak berani mengarahkan untuk mereka memilih harus Ganjar. Itu hati nurani mereka. Tetapi untuk milih saya wajib. Ya. Oh, itu gitu bahasa ya, untuk memilih. Kita melalui prinsip-prinsip Puri juga sudah diundang kepada Jokowi khusus untuk membicarakan. Sekalian saya iklan Nah, dikit, saya ini kan sudah bebas masa tahanan. 2024 bulan Januari tanggal 20 itu sudah 5 tahun saya. Jadi saya udah boleh maju apa saja. Nah, itu cuman biar masyarakat pikir Ismail, muncul nih Jack. Ya. Kenapa enggak? Karena gitu. Iya, kemungkinan maju gubernur Jero. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berjumpa kembali bersama Jero Bimo Ismail Preman Tobat gitu. Preman Tobat tapi preman pensiun. Preman insaf. Oh, preman Jangan insaf. bilang pensiun karena suatu waktu bisa jadi preman lagi ya. Sarang Cokodo Agung Semaro niki. Wah, ini podcast kita yang bertiga yang kedua kalinya berarti ya. Ya. Dulu sebelum pemilihan, sekarang pasca pemilihan. Tapi ada yang meleset berarti nih. Waktu kemarin kan prediksinya Ganjar tetap menang di Bali kan? Oh. Ganjar tetap menang dan prediksinya Tura Cokodo Agung sama Jero semuanya 40% kemarin. Ya. 45 ya. 45. Tapi ini berarti ini di luar dugaan ya. Ya kan waktu itu kan berdasarkan kondisi yang kemarin. Oh, kondisi Ya, yang kemarin. Waktu kita podcast tentang hal itu. Oke. Tapi kan seiring waktu ya Ada sebenarnya pergerakan ada gitu pergerakan, pertumbuhan dan antusias gitu, tapi kan tidak dilaporkan ke sini. Itu bagian dari strategi politik juga mungkin ya. Menghibur Biar lawan agar biar lawan merasa jumawa gitu. dia masih merasa kecil Jumawa, gitu. Kalau kita bilang menang itu nanti mereka bergerak dengan pasif iya. dan masif. Ya. Lebih baik kita mengalah untuk menang. Sebenarnya kan di waktu podcast kedua kan udah dikasih clue tuh, gitu. Yang tadi bilang iya. satu putaran itu. Kan oke. mendingan satu putaran aja biar lebih cepat kan gitu. Siap. Sebenarnya udah ada ini, udah ada tanda-tanda sih sebenarnya. Cuma kita lebih milih ya lebih bilang kita silent aja. Oke. Yang heran yang di Klungkung loh, Bupati Suwirdo, yang kira beliau powernya dengan keluguan beliau powernya tinggi itu bisa memenangkan Ganjar, ternyata tidak ya di Klungkung ya. Klungkung. Ya ini kan semua masyarakat lah gitu. Masyarakat yang sudah pinter, cerdas dalam memilih calon pilihannya sendiri. Dalam hal ini kan presiden ataupun siapa. Dalam hal ini kita Prabowo Gibran. Jadi masyarakat sudah punya pilihannya berdasarkan mungkin data dan fakta yang tersaji selama masa kampanye kemarin itu kan. Oke. Kalau saya melihatnya sih beda. Klungkung itu unik ya. Karena ada tokoh-tokoh hebat juga turun Klungkung. Salah satunya beliau. Beliau ini putra mahkota. Ketika putra mahkota tampil di podcastnya Jeng Bali bergetar dalam Klungkung. Saya melihat sendiri dan banyak komentar dari sementor-sementor. Asu Cokodo Agung berarti ke Prabowo ya. Banyak yang sebelumnya belum tahu gara-gara Jeng Bali ini banyak yang tahu. Pengaruh Puri Klungkung itu sangat kuat berarti di Klungkung ya. Ya, sekarang masih di sentral utama kan yang kita tapi banyak juga Puri yang berbeda Ratu ya, banyak yang berbeda pilihannya. Karena banyak juga yang merah, tetapi kan sentralnya beliau yang dilihat itu menurut saya sih. Karena sosok anak kandungnya langsung ya kan. Putra utama, putra mahkota itu. Oke, berarti pasti dilihat satu jalur dengan ayah anda itu berarti kan. Pastinya ada restu ya. Kalau itu nggak mungkin bersuara. Nah, kemudian tapi anehnya Jero dan Cokodo di Pak Koster kan membuat proyek di ini di PKB di Klungkung itu. Tapi kok berarti ini nggak dilihat ya? Berarti itu nggak dijadikan hitungan. Oh, kita menangkan Ganjar biar proyeknya jadi, atau justru masyarakat Klungkung itu tidak ingin ada proyek itu, atau gimana itu Cokodo?
Oh, kalau itu kan justru Itu di luar konteks atau di luar konteks itu? enggak, justru masyarakat kan melihat itu sebagai proses yang harus terus dijalankan kan, dilanjutkan kan. Seperti itu. Dan Program Jokowi. Masyarakat Kelungkung melihat siapa dulu yang memberikan Tapi kan Koster katanya yang betul peran pemerintah daerah kan seperti itu ya kan. Tetapi kan pada faktanya yang memberikan izin, memberikan jalan untuk proyek itu terwujud kan tetap dari pusat gitu. Oh gitu. Dan hal ini kan semua orang juga tahu siapa yang memberikan izin di sana. Itu, ya itu satu. Kedua, mungkin yang jadi faktor kendala penghambat juga kenapa mungkin memang Koster yang membawa mungkin apa yang terjadi di proyek itu sendiri gitu loh. Karena secara overall itu tidak manfaatnya sedikit dirasakan oleh masyarakat Kelungkung sendiri, gitu. Untuk terutama mungkin ya memang ini baru masih dalam tahap penataan seperti itu ya masih panjang. Tetapi masyarakat Kelungkung melihat lebih banyak gaduhnya kemarin ketika gitu proyek ya. itu. Waktu proyek itu awalnya. Dibanding banyakan lihat adalah dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya gitu. Itu mungkin salah satu. Tapi kalau mungkin lebih kita analis lagi mungkin yang lebih lebih make sense adalah kalau saya lihat bahwa masyarakat sudah melihat bahwa yang benar-benar bisa melanjutkan pembangunan ke depannya untuk berkelanjutan yang lebih mantap ya mungkin harus dengan Bapak Jokowi. Dalam hal ini ketika melihat Bapak Jokowi bersama dengan Bapak Prabowo, masyarakat melihat artinya Jokowi mempercayakan Bapak Prabowo sebagai penerus beliau. Kemudian di Buleleng. Nah, di Buleleng yang kita semua tahu di Bali militan ada semboyan di Buleleng yang kebetulan 4 tahun dulu Bojok calonnya pasti jadi gitu oleh PDI Buleleng. Kok bisa kalah Hidro Bimo gimana nih? Hidro Bimo kan asli Buleleng juga ya? Asli Buleleng, saya terah Buleleng. Karena saya melihat sendiri ya ketika kemarin mau ada acara Gibran datang menginjakkan tanah. Oh, Gibran sempat di Buleleng menginjakkan kakinya pertama kali itu kan di Buleleng. Dan ada tim 8 maksud beliau, kita juga tim 8 itu yang menyambut kehadiran Jero Bimo ya, menyambut kehadiran mengawal Gibran ya waktu itu. Malamnya itu banyak masyarakat yang tidak tahu padahal ada sesuatu yang terjadi malam itu. Ada semacam penolakan lah di masyarakat. Sempat ada penolakan. Ada semacam penolakan di masyarakat gerakan-gerakan itu. Tetapi untungnya ada kita yang bersuara yang berani tampil dan turun. Ya dengan kesadaran masyarakat akhirnya kita berani tampil, kita berani membela dengan tujuannya apa? Agar Bali mempunyai bandara bukan hanya di Badung, tetapi Singaraja akan membuat kesejahteraan buat Singaraja, Karangasem dan Bangli, segitiga emas ini. Disitulah mungkin masyarakat akhirnya beralih dan merubah pola pikir mereka bahwa yang kita harus dukung adalah Presiden untuk menjadikan bandara di Singaraja. Begitu kira-kira itu. Betul. Ya, jadi ya kalau di Buleleng jujur memang karena masyarakatnya mungkin sudah bosan, sudah capek di prank itu mungkin ya. Di prank dengan mau nggak mau isu bandara ini sangat pengaruh ya berarti ya. Ya mau nggak mau itu salah satunya. Karena yang kita lihat bahwa walaupun kemarin yang mungkin tadi dibilang Bojok mau baju kan bang begini. Bojok kan caloneno dalam tanda kutip lah Bojok kan caloneno mungkin pasti dulu, jadi gitu. Tapi kan kalau terlalu lama dijadikan Bojok istilahnya kan. Gitu kan sekian lama dan terlihat tidak ada sesuatu yang berubah di Buleleng, bahkan menyebabkan jadi masyarakat Buleleng harus mencari kerja sampai keluar Buleleng begitu kan. Mereka kan mencari sesuatu siapa yang bisa benar-benar merubah sesuatu di Buleleng ini dengan ada sesuatu yang membuat masyarakat Buleleng itu bisa bekerja tanpa harus keluar daripada Buleleng. Atau mungkin karena Bupati Agus Surajana sudah tidak aktif lagi? Bukan karena itu ya? Bukan sih karena itu ya. Kalau saya lihat buktinya Badung yang bupatinya masih aktif kalah juga kan? Bupati Giri Prasta gimana power beliau itu? Kalah juga di Badung ya. Ya jadi kalau kita lihat kalau di Bali ini kemarin ini kita jalanin Prabowo Gibran ini memang ada seperti kayak dua mata sisi uang gitu loh. Di satu sisi ada masyarakat yang sudah paham, kebanyakan sudah paham bahwa yang sudah dilakukan pemerintah negara sekarang ini sudah bagus dan memang harus dilanjutkan. Yang ketika mereka cuma tinggal melihat kemana nih, siapa nih yang
diberi mandat untuk melanjutkan ini seperti itu kan begitu. Dan ketika mereka melihat bahwa yang dipilih oleh Bapak Jokowi adalah Bapak Prabowo, secara walaupun masih abu-abu, mereka sudah paham, oh artinya kami harus ke sana gitu. Tetapi di satu sisi untuk daerahnya mereka sendiri, nah ini mereka itu ada yang memang masih fanatismenya ke partai, kemudian mungkin ada yang juga kebanyakan yang kita itu ya jalan-jalan itu mereka diikat. diikat oleh penguasa daerah kita sendiri gitu loh, kayak semacam ditekan intervensi atau mungkin dipaksa untuk mengikuti gitu loh. Di satu sisi mereka ingin menyalurkan aspirasinya mereka. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka diam seolah-olah menurut, tapi ketika di hari H mereka tunjukkan saya sebenarnya seperti ini. Itu yang dinamakan silent majority. Itu yang dinamakan silent majority. Oke. Anu lo Nan. Wih, seruput lo Nan. Ini kita dapat sponsor arak ini. Gimana ini podcast Jagbali? Arak sponsor. Ini harus menyampaikan sponsor arak katanya. Yang punya arak tolong ingat catat saya hadir. Ingat kirim araknya ke rumah lo. Ini bos di Sanur nih. Bos di Sanur. Disuruh promosi dikasih arak aja, nggak dikasih apa ini saya nih. Mantap promosi. Bercanda aja. Ji, tolong kirim ke rumah Ji lunas nih araknya. Mantap nih araknya. Ingat kirim ke IAP, Yayasan Kesatria Kris Bali. Iya, nanti dipromosikan juga. Nanti ke proyek. Aji siapa nih? Aji siapa namanya? Boleh sebut? Punya sponsor. Oh, ini yang punya ini beliau ini arak Bali dikemas dengan modern, namanya ownernya Gus Agung gitu. Oh, Gus Agung. Gus Agung. Ketua GP Bali ini. Luar biasa. Ya, mantap. Apalagi produk lokal harus didukung. Tapi yang bikin program arak legal arak ini kan gininya bosnya Ganja. Ganja. Siapa namanya? Ini saya ngundang tim Prabowo karena PDI timnya Ganjar di Bali pada sibuk, nggak berani ngomong karena saya cek alasannya dikirim beritanya Megawati marah-marah. Megawati ancam tidak lantik caleg jika tidak ini ya saya mau tanya itu Blairwin itu kan posting di ini ya di IG akhirnya rame banyak yang protes karena itu kan internal katanya, internal mereka kenapa sampai diposting untuk dipublish. Nah ketika membaca itu saya rasa Bu Mega itu orangnya tegas dan pasti komitmen, pasti dia tidak akan melantik orang-orang yang dapat suara tidak linear, pasti tidak melantik orang-orang yang tidak sesuai dengan usul. Berani nggak saya tanya. Biasanya kan Bu Mega tegas tuh. Kalau biasanya Bu Mega tegas, berani nggak sekarang Bu Mega komitmen dengan suratnya itu kan? Tapi kalau Bu Mega orang darah Satria bisa jadi berani. Surat sudah dari bulan November loh itu. Iya betul dari November. Tapi udah dari jauh-jauh hari itu sudah diinstruksikan. Saya tanya kan, saya kompor-komporin lah. Oh iya itu Bu Mega itu harusnya nggak gitu. Bahkan di suara di kandangnya beliau pun di tempat beliau nyoblos pun kalah kan. Gimana kalau nggak lantik saya ini gitu. Ngambil bisa intinya janganlah pakai cara seperti itu. Memang namanya caleg partai ya mungkin harus satu jalur, satu arah atau gimana. Tapi kan kadang-kadang karena kita banyak punya kader, punya caleg kan mereka punya aspirasi sendiri, pemikiran sendiri, pemahaman sendiri, tahu mana yang baik, yang tidak, kan begitu. Inilah buah si malakama. Salah satunya penyebabnya adalah Bu Mega katanya demokrasi. Kehancuran dari PDI sendiri suaranya itu. Yang lihat mungkin statement Bu Mega yang menolak Bandara Bali Utara yang viral juga itu, terus statement kemudian adanya Bu Megawati melangkahi kewenangan presiden membuka PKB di Bali, terus ada instruksi Megawati untuk menolak U20, itu mungkin menjadi salah satu juga. Bukan itu salah satu. Tapi yang lebih banyak lagi kan bagaimana ketika Bu Megawati berbicara keras lantang, menghakimi semua orang, mengatakan ini tidak jujur, aparat penegak polisi dan TNI itu diharapkan jujur dan segala macam.
Jadi statement-statement Bu Mega inilah yang membuat kehancuran buat dia sendiri. Itulah menurut saya. Buktinya ketika kalau calegnya sendiri itu memperoleh hasil suara luar biasa. Artinya kan beda cara penyampaian mereka. Kalau pilpres dilihat ketum partai ya berarti ya. Dan calonnya juga Pak Ganjar gimana cara berdiplomasinya dia kelihatan ketika diajak diplomat Jepang dia nggak bisa. Saya juga mikir nih, kalau sampai menang Pak Ganjar, malu sekali Indonesia. Masa ditanya sama konsulat Jepang ketika berbicara tentang bagaimana tanggapannya, dia ceritanya ngalur gitu. Masa presiden begitu akan kita pilih? Itu kan sudah akhirnya masyarakat cerdas, semua nggak berani bersuara. Waktu dulu itu ya. Kan masyarakat nggak berani bersuara. Terus banyak juga statement Pak Ganjar yang akhirnya membuat dia tergelincir sendiri. Masyarakat udah jeli nih. Karena kalau dulu mungkin tidak ada TikTok, tidak ada yang lainnya bisa melihat apa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para calon. Nah, kalau kita lihat bagaimana Pak Mahfud dengan Pak Ganjar kelihatannya nggak kompak. Terus bagaimana Pak Ganjar tidak menghargai seorang senior seperti Pak Prabowo yang mantan bintang 3 Kopassus. Kopassus bintang 3, ngeri di Kopassus. Saya aja yang Kopassus gugur. Itu dinilai dengan nilai yang sangat rendah. Siapapun TNI pasti akan marah. Itu komando pasukan khusus, nilainya beda dan memang harus dikhususkan dan pelatihan khusus. Masa diberikan nilai yang rendah, itu semua orang nggak terima. Waktu di debat tuh diberi penilaian segitu ya. Itu juga, dan Ganjar saya lihat terlalu mengikuti apapun gininya Mega kan. Sementara masyarakat tidak suka yang begitu. Misalnya yang petugas partai dia, dan Ganjar semakin menegaskan bahwa dia petugas partai. Bukan hanya Ganjar, Mahfud juga jadi ikut-ikutan kan. Saya juga petugas partai. Padahal sekarang esensinya sebetulnya semua salahnya di mana sama gitu. Cuman cara menjawab itu seperti takut sama Bu Mega kan gitu kan. Ya, gitu. Kalau di secara nasional kita analisis kemarin itu ya salah satu penyebab Ganjar kalah itu karena mereka sendiri sebenarnya banyak benar-benar yang mereka lakukan gitu. Dan kedua yang terjadi sebenarnya masyarakat sekarang ini sudah lebih mementingkan adalah figur. Mereka melihat daripada calon masing-masing, bukan melihat dari partainya lagi. Buktinya begitu. Meskipun orang Bali saya lihat di Bali muak dengan Banteng, tapi caleg-calegnya banyak yang dari Banteng juga suaranya tertinggi kan. Ya. Itu artinya apa gimana tuh Rah dan Jerwima melihat tuh? Mau ngomong caleg di Bali tetap tinggi suara dari PDI gitu. Nah, sementara Ganjar kalah gitu. Gimana nih? Apakah caleg-caleg cuma mementingkan suaranya sendiri? Wah, Bu Mega berambang itu terjadi karena ada transaksional. Oh gitu. Jujur aja kita akui. Kalau yang sekarang ini ya boleh dibilang di off record atau tidak. Transaksional gimana ini? Transaksional ya mohon maaf. Bansos fakta atau di lapangan, money politik bukan atau sembako? Dua-duanya bansos keluar, money politik juga keluar, gitu loh. Memang kebanyakan yang dilakukan oleh calegnya ini seperti itu, dan itu memang fakta yang kita dapatkan gitu. Gitu loh. H-3 itu sudah pada bagi-bagi dah itu, begitunya gitu. Jadi kalau saya bilang kalau menang ya silakan boleh bangga, tapi kalau saya bilang sih tidak bangga gitu loh. Karena kan banyak tuh yang mereka ngakunya militan lah, kader sejati gini-gini. Ya harusnya namanya militan atau kader kan mereka sukarela kan. Tapi faktanya bubaya, tapi orang mungkin kebening orang militan gitu. Serangan fajar lah istilahnya. Serangan fajar orang siang-siang ada apapun kan bagian dari serangannya enggak fajar, ada siang ada malam. Suaranya tinggi-tinggi ini serangan fajar semua ini gitu. Overall ya. Tapi saya lihat memang fenomenanya unik memang Jero dan Coro. Ini seorang caleg tetap tetap suaranya tinggi, tapi jarang, padahal beliau jarang vokal, jarang terlihat untuk berjuang yang memang pelik gitulah gitu. Tapi suaranya tetap tinggi, mungkin karena faktor yang tadi coba sampaikan itu ya. Tapi ya lihat lagi, kita nggak bisa bilang semua, karena harus masing-masing tokoh itu kita lihat siapa yang terpilih itu. Itu semua ada story-story masing-masing gitu. Ada yang memang punya loyalis dari dulu memang ada gitu. Tapi ada yang memang ya karena faktor transaksional tadi gitu. Tapi ya kalau saya berani bilang 80% caleg kemarin ini transaksional semua. Beliau ini
Saya juga beliau ingin tanya, saya berapa sih dapat uang dari Prabowo, dari Ratu Cokoda? Berapa sih kita dapat uang? Karena masyarakat kan berpikir, ya naman Pipes Prabowo hambur-hamburkan uang. Kami sepeser pun nggak dapat uang. Malah kami beli baju demi Tuhan, demi saya Tuhan. Kalau bilang Tuhan saya berani. Demi saya Tuhan, kita beli baju sendiri loh, keluarin uang untuk beli baju sendiri. Kami belain nggak ada perhatian apapun, nggak ada dapat apapun. Siapa yang perhatikan kami? Kami berjuang dari hati nurani. Betul. Kenapa kami berjuang? Saya sendiri berjuang karena saya pingin ketika seorang Prabowo yang berapa kali gagal akhirnya berhasil. Itu semangat motivasi. Ketika engkau gagal, berulang kali kau gagal, tapi kamu terus berusaha, suatu saat kau akan jadi pemenang. Inilah buktinya. Apalagi lihat dari program-program yang akan dibawa oleh Prabowo sendiri untuk menjadikan Indonesia emas. Itu sesuatu yang sangat kita tunggu untuk kesejahteraan bangsa dan Indonesia. Makanya saya rela ikut hadir jalan santai kemanapun ketika ada waktu. Saya keluar uang sendiri, nggak ada biaya. Kalau ada membiayai, saya berani taruhan, berani sumpah ini bertaruh pakai penjati pun saya siap. Karena masyarakat di luar itu, ya man Pipes, makanya belain. No, itu nonsen, itu salah. Kami bergerak atas hati nurani kami untuk membela kebenaran Pak Prabowo dan ada Pak Jokowi yang kami lihat untuk memenangkan beliau di tanah Bali kami gitu. Berarti bukan Jero Bimo dan Cokodo ini bukan atas transaksional. Nggak ada. Kalau beliau kan tim kemenangan nasional. Tinggal saya kan daerah. Tapi nggak ada juga gini. Logistik itu kita apa namanya? Bingung-bingung mencari banyak logistik dari relawan, donatur itu yang memberikan gini. Intinya ya kita bergerak semua karena kita percaya bahwa Bapak Prabowo lah yang kita percaya untuk meneruskan pembangunan bangsa ini, yang benar-benar bisa untuk membawa bangsa ini menuju kejayaan. Tapi ada yang banyak bilang pengamat-pengamat politik di pusat itu, ini sebetulnya kemenangan Prabowo di Bali dan di lain karena bawa nama Gibran dan memanfaatkan efek Jokowi efek betul, gitu. Ya, pasti. Pasti. Itu sudah pasti ya. Betul. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya ini yang terjadi kenapa bisa sampai benar-benar luar biasa pencapaiannya itu ya karena mereka adalah dua tokoh bangsa yang terbaik saat ini. Ketika dua tokoh bangsa yang terbaik ini bersatu sekarang, saya udah lihat udah nggak ada yang bisa ngalahin. Tiga tokoh bangsa itu sama gitu. SBY juga lagi satu. Tiga tokoh bangsa itu. Jokowi, SBY dan Prabowo. Tiga tokoh bangsa yang ini kita akui mereka yang terbaik untuk saat ini untuk pemimpin bangsa ini. Dan ketika mereka sudah bersatu ya sudah tidak apalagi yang bisa melawan. Gitu. Berarti Megawati bukan tokoh terbaik. Ya kan tokoh tapi kan beda ini jadinya. Oh gitu. Kita berlawanan kan. Iya. Kalau yang SBY, Jokowi kalau sama Megawati kan tidak murni dipilih oleh rakyat. Kalau kita bicara sejarah, iya. Tidak murni dipilih oleh rakyat dan tidak pernah dipilih oleh rakyat. Pertama waktu jadi presiden. Tidak pernah dipilih oleh rakyat loh. Saya berkata yang dipilih rakyat yang merasakan adalah Pak SBY, Pak Jokowi. Bu Megawati kan belum. Dia hanya mengambil suara dari Pak Gus Dur. Dulu ya. Ya, itu mengambil suara dari Gus Dur. Kan itu pemilihan dari MPR masih dulu. Tapi bicaranya Bu Mega, Jokowi ini loh. Kalau nggak ada PDI, aduh. Iya, wajar. Itu menurut saya dan menurut banyak netizen itu menjadi akar penyebab jengahnya mungkin kemarahan kalau. Tapi secara TKN gimana melihatnya itu? Ya kalau yang orang ngerti, apalagi kayak saya kan memang dari dulu adalah memang kita di jalur Jokowi dari 2014-2019 gitu. Kita tidak jalur di partai. Ya. Dan yang apa kita jalankan waktu 2014-2019 terutama apalagi 2019 itu ya murni memang masyarakat memilih karena Jokowinya, gitu loh, bukan karena partainya, bukan karena PDI, bukan karena partainya, betul, gitu loh. Betul. Dan PDI itu mendapatkan imbas positif daripada Jokowinya, efeknya. gitu loh. Ya, kalau dan tadi PDI dibilang mengklaim. Ya, kalau tadi dibilang apa tadi? Kalau nggak ada PDI, Jokowi nggak ada apa-apanya. Ya gitu. Mohon maaf, sebenarnya kebalikannya. Itu fakta dan silakan itu pasti diakui oleh masyarakat. Banyak orang politik dan masyarakat menganggap pengamat ini itu kan gara-gara istrinya Pak Jokowi yang nggak terima dengan penghinaan. Atau cemooh yang dilakukan. Kalau menurut saya sih enggak. Memang pure dari analisa Pak Jokowi mengambil langkah. Karena seorang istri, saya sama seperti Bang Erwin. Seorang istri apakah bisa menggerakkan kita? Dia nggak tahu politik loh. Nggak bisa dong dia harus kita begini. Kalau kita membaca itu nggak bisa kita lakukan, kita nggak akan lakukan. Bener nggak? Itu murni dari Pak Jokowi mengambil langkah atas harga dirinya. Secara halus dia memainkan apa yang harus dimainkan. Sama kalau kita direndahkan, dilecehkan orang yang punya pimpinan, suatu saat kita bisa melawan dia. Dengan cara apa? Kita main halus kok.
kita main halus gitu, seorang kesatria lelaki yang punya harga diri. Boleh kamu jatuhkan saya, boleh kau rendahkan saya. Saya kan merasakan itu. Boleh kau rendahkan saya, boleh kau hina saya. Tapi suatu saat kamu akan lihat siapa saya gitu. Itu yang saya rasakan dari dirinya Pak Jokowi sendiri. Kalau di media itu karena Bu Riana yang melakukan dari ini. Senyumnya Jokowi waktu Bu Mega mengolok-olok itu kan. Itu senyum saya udah melihat itu senyum Jokowi. Karena Pak Namapan juga pernah cerita kan, Pak Namapan pengamatnya Bu Mega. PDI Bu Mega kan dia bilang hati-hati sama Pak Jokowi, dia orangnya pendendam, mainannya halus. Membunuh lawannya itu secara halus sekali untuk membunuh politiknya, saya bilang. Karakter orang Solo emang begitu jangan ya. Buktinya yang pernah Panglima dulu, bagaimana dia buat? Siapa yang mengatur? Kan dia sendiri. Pak Jokowi orang hebat, Pak Jokowi orang pintar, Pak Jokowi orang cerdas, dan dia adalah seorang yang betul-betul sekarang the man seorang pemimpin yang luar biasa untuk mengendalikan catur perpolitikan di Indonesia. Kita akui itu. Tapi digoreng, walaupun dia nggak punya partai loh. Tapi digoreng kemudian sama Rocky Gerung, ini Jokowi perusak demokrasi gitu katanya. Itu gimana itu? Apanya yang dirusak? Karena memainkan MK itu isu MK kecurangan gitu, gimana itu? Kan lagi bahas MK. Lagi bahas itu selesai ya. Itu kan sudah jelas. Boleh dilihat itu MK itu kan apa namanya proses ketika masalah batas umur itu, sekali lagi saya sampaikan, itu kan sebenarnya melalui proses di DPR RI dulu, melalui Komisi 1 bidang hukum gitu loh. Itu yang merumuskan untuk melakukan perubahan batas umur untuk calon presiden dan wakil presiden. Kita nggak usah ulang lah itu. Seperti yang itu. Jelas kalau bukan Prabowo yang ngambil Gibran, PDI pun tertarik juga kan ngambil Gibran kan. Awalnya memang mereka yang ingin mengambil Gibran. Gitu. Gibrannya nggak mau. Iya, itu kan boleh ada statement-statementnya kan ada. Sampai si siapa Adrian itu juga. Bukannya Gibran yang nggak mau. Di internal PDI yang tidak mau. Di internal PDI ada beberapa internal yang setuju Gibran diambil sebagai wakil, tapi ada beberapa internal PDI itu nggak setuju, belum waktunya. Dianggap bocil gitu ya. Ada di internal PDI yang pecah suaranya. Pecah akhirnya kan menyesal sendiri sekarang. Ya. Oke. Ini mungkin ya buat pelajaran Bu Mega biar pembisnis-bisnisnya itu revisi lah, dievaluasi mungkin. Gitu. Kecurangan gimana menurut Erwin? Kecurangan ini kalau bicara kecurangan, ini pilpres atau caleg gini? Pilpres. Oh, kecurangan pilpres ini kan digoreng kan sama timnya Ganjar sama katanya saya lihat berita ini 03 dan 01 akan bersatu untuk mengusut kecurangan gitu. Tapi saya lihat itu berita terbaru tadi, Surya Paloh menemui Jokowi dan katanya akan bergabung di koalisi pemerintah Nasdem dan PKB gitu kalau nggak salah. Ya pasti itu yang harusnya. Kalau kalau PDI gimana? Sudah oposisi kan sudah bilang oposisi mereka. Pasti oposisi. Ganjar kan sudah ditanya, katanya saya tetap oposisi. Ya silakan. Karena Bu Mega kan orangnya punya prinsip. Kalau dia nggak mau ya pasti oposisi. Begitupun prinsip yang saya akan pertanyakan adalah ketika Bu Mega membuat surat itu, tidak akan melantik caleg-calegnya ketika tidak linear. Apakah itu akan dilakukan? Nah ini kita tunggu. Seorang mungkin komitmen dari Bu Mega sendiri. Hanya ancaman untuk biar giat bekerja aja sih. Ya biar perjuangan mungkin. Tapi ya faktanya nggak bisa, namanya orang sudah punya hati nurani. Kita di sini juga di Bali itu jalan banyak kok kita ketemu dengan caleg-caleg kadar-kadar yang merah. Tapi ya off the record mereka secara pribadi mereka bilang lebih serak kepada Bapak Prabowo gitu loh. Tapi mereka ya itu di luar berani mereka ngomong. Kesannya mereka gembar-gembor, tapi ya kayak saya tahu di nanti belakang mereka pasti Prabowo gitu loh. Karena begini juga, caleg kan kita temuin nih caleg di lapangan, dia bilang saya nggak berani mengarahkan untuk mereka memilih harus Ganjar. Itu hati nurani mereka. Tetapi untuk milih saya wajib. Yeah. Gitu. Itu bahasa untuk milih saya wajib. Tapi untuk milih presiden saya berani. Kalau saya mengambil 2 porsi, milih presiden harus presiden saya, milih saya bisa jadi saya nggak dipilih. Presiden saja yang dipilih. Daripada itu terjadi, lebih baik saya serahkan kepada presidennya silakan, tapi DPR-nya harus saya gitu. Nah ini yang terjadi mungkin makanya itu di Bali yang gitu kampanye para caleg itu mungkin begitu ya. Bukan hanya di Bali, mungkin di nasional. Hampir di semua nasional begitu. Kan makanya kemenangan Prabowo kan secara nasional. Karena caleg-caleg itu pun sudah tahu juga pemilih masyarakat sudah lebih ke 2 kan. Buktinya Bu Puan waktu di acara-acara itu pilih siapa presiden Prabowo itu ada. Iya, emang itu faktanya gitu ya. Kalau ambil simpel kayak di Bali seperti tadi saya bilang, makanya saya bilang pemilu itu kayak 2 sisi mata uang, pilpres dan pileg gitu loh.
Ketika kalau pilpres itu sudah jelas masyarakat yang punya hak pilihan dan itu tidak bisa intervensi. Nah, caleg-caleg ini mereka terpaksa harus menyerap aspirasi daripada masyarakat kalau mereka ingin dipilih kan. Jadi ketika mereka bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat yang menyatakan dirinya memilih calon presiden yang bukan dari partainya mereka, di satu sisi mereka butuh suara, akhirnya mereka kompromi kan. Ya silakan kalau gitu. Kalau pilpres terserah lah. Terserah lah. Yang penting tolong pilihnya ke saya. Kan begitu. Nah itu saya temukan dan juga itu aja kompromi kita juga jalan di Bali. Maka saya keliling itu, saya bilang ya sudahlah kalau pileg legislatif saya tidak ikut campur, tapi kalau pilpres tolong tetap Prabowo, saya gitu kan aja. Simpel kan. Kalau ini didengar sama petinggi PDI atau terutama Bu Mega ini ini dipanggil semua ini caleg-caleg dipanggil gitu loh. Intinya ya udahlah. Gembel semua gitu. Kalian mementingkan diri sendiri aja gitu. Daripada mereka nggak terpilih. Lebih tapi parah lagi. Nanti ada perdebatan lagi loh, Bu Mega di kandang sendiri kalah juga. Ibu aja di kandangnya kalah, gimana ceritanya? Buat bisa jadi nggak dilantik loh. Bisa bubar ini gitu. Nggak bisa seperti itu. Ini namanya demokrasi yang harusnya kalau emang sudah kompetisi selesai, ya sudah kita nembuk lagi. Ya kalau bisa nyambung lagi. Jangan kayak anak kecil ngambek posisi gitu. Kan tujuannya apa pemilu? Kan untuk bangsa kan, bukan untuk partai. Kalau di pileg ini kecurang. Ada kalau si rekap ini gimana sih sistemnya ini? Ada suara caleg yang memang ada segini kemudian jadi berkurang itu. Jadi lihatnya gimana gitu? Saya sebelum pencoblosan saya buat sumpah nih. Saya buat sumpah nih. Ampun, kalau pasca pemilihannya bisa berbuat curang ya. Nah, ini kita saya kan gini. Ya, saya kan alami sendiri ya. Makanya dulu waktu 2019 saya kan C1 saya nama bisa nggak ada. Nama saya nggak ada, nomor 32 ada, nama nggak ada. Ketika saya dapat suara, saya ada bukti, dapat suara saya lebih dibandingkan yang caleg yang lain. Tetapi ketika nama nggak ada, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi petugasnya nggak mau masukin saya. Nah, saya lakukan sumpah nih, Berwin di Pura. Jadi mungkin orang menganggap sumpah saya nggak sakral. Tetapi saya ingatkan, ketika saya orang tulus, saya orang yang bakti kepada Betara, lakukan selalu doa, pasti ucapan saya akan didengarkan oleh beliau. Saya hanya tidak ingin kasihan orang yang berjuang, karena saya ikut merasakan perjuangan orang-orang calon-calon DPR itu bagaimana siang malam pagi siang malam itu mereka dan berdoa keliling dari Betara Menasice. Akhirnya mereka harus dicurangi oleh oknum-oknum, saya bilang oknum-oknum, baik itu oknum KPU, oknum di partainya sendiri, oknum dari saksinya sendiri itu bermain. Hati-hati Sengkalang itu Betara. Karena kesusahan yang akan kalian buat mereka akan menerima karmanya yang luar biasa. Bisa sakit selamanya, bisa meninggal, bisa segala macam akan terjadi dan akan dibuat susah, melarat, menderita. Karena beliau keliling mencari Betara. Yang terjadi saya sendiri melihat, ini baru saya lihat ya, dari hasil yang disampaikan oleh KPU berdasarkan data online, itu bisa berubah-ubah. Padahal TPS Wayan Setiawan itu yang saya juga ikuti, saya juga punya caleg yang ikut. Ketika suaranya sudah di atas tinggi, tahu turun lagi. Berapa jam kemudian bisa turun, hilang, pindah ke caleg yang lain. Nah itu suara ini pindah ke caleg yang lain karena caleg itu nggak turun, sedangkan caleg yang lain. Betul. Caleg-caleg ini ada titipan. Ya kita tahu nih caleg-caleg mana titipan dari masing-masing partainya. Kita lihat itu. Nah itu yang bermain siapa? Apakah KPU-nya? Apakah dari saksinya? Saya nggak tahu. Nah, cuman harapan saya sebagai Nyama Bali yang merasakan perjuangan petang lemah lah, janganlah disakiti, jangan bermain curang. Hukum karma itu pasti terjadi. Boleh kita sekarang terima uang banyak, miliaran, ratusan juta, boleh kita terima. Kalau yang terima uang, ingat Sengkala sampai anak cucumu kamu akan menderita. Itu saya sumpahkan di Pura itu. Karena saya tidak mau ada kecurangan seperti itu. Di podcast ini ada dua mantan ketua KPU ngomong yang selaras pasca pemilihan memang godaannya tinggi. Amplop coklat, istrinya ratusan juta gitu. Iya. Itu yang kita antisipasi. Tapi saya dapat bisa dirubah ya. Nah itu udah makanya. Karena ketika saya dengar juga si Bliwayan Setiawan tuh ngomong, oh ini edit by handphone, bisa ngedit rubah itu bisa ngerubah data. Ya ini yang kita takutnya. Ya yang untungnya kita di tim kita sudah memegang C1. Jadi boleh nanti dia main-main ketika kita buktikan kita ada bukti-bukti tidak sinkron. Hati-hati.
kita bisa bawa ke KPK, kita bisa bawa kemana-mana hasil ini ketika kecurangan itu terjadi. Karena walaupun kita tidak tandem saksi, minimal kita ada orang-orang kita di setiap kabupaten yang ada. Mereka lupa di setiap TPS ada saudara-saudara kita yang menjadi saksi bayangan yang tidak dilihat oleh mereka. Jadi itu yang saya mainkan di bawah itu. Boleh mereka bermain, tapi nanti kita lihat buktinya siapa yang benar. Jadi hati-hati sekali, jangan sampai memainkan suara caleg, karena kalau caleg ini suaranya mencolok di partai A nih, oh suara ini gede nih, bisa pindahin ke suaranya yang lain ini, ke caleg yang lain. Yang penting di partainya, jangan pindahin ke suara ke partai lain. Saya dengar juga gitu, Jero. Saya tanyakan kemarin orang-orang politik itu, Pak, bisa nggak? Misalnya dalam satu partai ini ada 4 orang gitu. Ini ya udah ya, kalian sepakat 4 orang ini suaranya 3 orang ini suaranya dipindah ke sini gitu. Ini keluar duit berapa Pak ya, sepakat. Oh, bisa. Kalau sepakat itu bisa. Bisa. Kalau sepakat. Ini yang kasihan yang nggak disepakati. Orang yang nggak tahu, nggak ikut dapat kesepakatan, mereka udah ngeluarin uang ratusan juta, miliaran, tahu-tahu suara mereka dibuang ke calon yang lain. Ini hukum karmanya luar biasa. Itu kan. Walaupun kita bicara politik itu biasa, boleh lah kita bicara politik, tapi ingat ada semesta yang tidak mengerti politik. Semesta itu kan harus jujur. Betul. Kita selalu bilang politik itu biasa, orang bilang berpolitik, boleh bilang berpolitik biasa, tetapi bagi saya itu tidak biasa. Itu ada hukum semesta yang tidak bisa dilawan oleh alam, oleh manusia. Strategi sebelum pemilihan ya itu wajar lah, gimana strateginya, gimana apa yang gini kan melakukan untuk apa. Tapi ketika sudah pemilihan suara dimainkan itu yang bahaya. Itu yang hukum karma itu. Kita semua kecurangan ini. Saya juga harapkan semua calon itu melakukan doa, ritual, dan menyumpahin orang-orang yang curang. Dan saya juga minta para caleg jangan bermain curang, jangan bernyogok nyuap, karena kemungkinan akan ketangkap oleh KPK. Nah, hati-hati. Lebih baik kita bermain karma, bermain jujur apa adanya, kan gitu. Tapi kalau bicara kecurangan, ini Prabowo Gibran juga dituduh curang juga ini sama tim 03 sama 01 ini. Mana yang jelas-jelas yang beredar tuh yang curang 0103 kok. Dirty Food yang membongkar kecurangan hari tenang. Saya kira akan berubah suaranya. Ternyata enggak mengaruh. Iya, maka dikalahkan oleh pidato seorang mahasiswa kedokteran Menhan gitu kan cerita. Jadi itu lebih banyak tayangan yang ditonton dibandingkan lebih banyak tontonannya. Karena bagaimana seorang Menhan yang tanpa itu video udah lama baru dinaikkan. Bagaimana mereka mereka Menhan yang tidak punya apa-apa bisa jadi mahasiswa kedokteran, ditanggung segala macam, itu luar biasa. Dan untuk di Bali saya juga tidak lupa memberikan hormat kepada Pak Digajah, semua tim nih. Semua tim yang sudah berjuang. Termasuk ketua-ketua partai, saya tahu mereka bersuara. Ketua partai A, B, C, D, saya nggak sebut karena saya bukan orang partai, saya sebut. Mereka berjuang, mereka kampanyekan juga Prabowo Gibran. Termasuk kita ini, Ratu juga saya lihat, wah beliau berjuang getol juga, wah masif pergerakannya. Harus boleh ini boleh itu, tapi harus Prabowo Gibran, itu perintahnya beliau. Saya juga ikuti apa Ratu sampaikan, saya ikut gitu. Jadi perjuangannya banyak masyarakat dan hati nurani yang tulus. Terima kasih buat masyarakat Bali yang sudah bisa membuktikan untuk ngandangin banteng itu sementara agar banteng jangan keluar kandang. Berarti bukan banteng tumbang ya? Nah, bukan. Kandangin lu sebentar. Ngandangin berarti. Ya. Kalau banteng tumbang sombong nanti. Oh gitu ya. Sombongan akan menjatuhkanmu. Jangan. Padahal di grup WA kita, wih ada bahasanya kejam tuh bahasanya. Wah Prabowo wah. Kita nggak mau sebut lah. Dari pihak mereka kejam bahasanya. Tapi kesombongan itu akhirnya menghancurkan mereka gitu. Oh iya. Nah kalau Pilgub, nah ini kan menjelang Pilgub nih, gimana nih kira-kira Jero Bimo arahnya kemana ini kira-kira nih nanti Pilgub dan Cokodo Puri Klungkung gimana nih? Kalau itu belum tahu. Belum ada gambaran. Belum ada. Juga calon-calonnya belum kelihatan juga, belum gini. Itu nanti Tapi aja. saya dengar-dengar di media sosial ada yang menyebut nama Suwirto akan jadi wakil. Suwirto di Klungkung kuat nggak dia? Ya kayaknya mendingan ini fokus. Ya kan katanya udah dapat jadi anggota Dewan Bali. Oh ya, mendingan itu aja fokus dulu lah. Apalagi Pak Suwirto tuh waktu podcast di sini tuh, ini jangan buat judul gini, stroke saya nih. Belum siap Pak jadi maju ke Bali 1 atau Bali 2 Pak. Gitu ya. Tapi ketika sama judul aja bisa stroke, apalagi apalagi jalanin. Ada surat gini. Surat panggilan. Saya membuat iseng jalan beliau kan kemarin, Pak, saya bikin judul gini, saya judul gini.
Suwirto digadang-gadang jadi Bali 1 atau Bali 2. Jangan buat judul ini, saya bisa stroke nanti. bisa terbang gitu. Kalau menurut Erwin sendiri, Erwin, kira-kira Pak Koster dapat rekomendasi apa enggak nih? Saya nanya balik nih. Kalau dengan hasil yang begini nih. Dengan hasil yang begini ini PDI juga sepertinya akan bingung juga. Buktinya Ganjar bisa kalah, berarti kan dianggap Koster ini powernya tidak begitu. Padahal Pak Koster di sini janji berapa? 95%. Ternyata hasilnya di bawah 50. Di bawah 50%. Dan Giri pun di Badung kalah kan, makanya PDI bingung nih gimana nih caranya ini. Makanya sebaiknya berpolitik yang baik aja gitu loh. Mungkin punya kompetensi, memetakan dulu waktu pilgub 5 tahun 10 tahun lalu apa sih yang membuat PDI menang, itu mungkin dipetakan seharusnya dulu. Evaluasi lah ke diri sendiri, internalnya gimana gitu. Dan mungkin ya intinya mungkin sudah saatnya untuk mungkin tokoh-tokoh Bali yang mumpuni nanti ya ini di pilgub ini, ayolah kalau yang memang merasa punya kemampuan silakan tampil, tunjukkan diri, semoga bisa jadi calon, nanti berkompetisi lah. PDI akan bisa tetap berkuasa kalau Koster dan Giri bersatu, itu menurut saya sih. Tapi itu minyak dan air nggak mungkin. Silakan, semua punya ini semua. Tapi kan jelas belum ada siapa-siapa yang jadi kan belum tentu juga. Tapi kita di luar PDI siapa nih yang lagi nanti kan belum tentu bisa menang. Buktinya kita lihat Ganjar sama Mahfud. Ternyata kan nggak bisa menang. Kalau caleg kan beda caleg. Kalau beda caleg kan mereka langsung. Kalau ini gubernur hampir sama kayak presiden, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu, bisa jadi tumbang. Menurut saya melihat opini media sosial itu begini, yang penting sing banteng gitu. Nah itu yang memang ada masyarakat gitu. Banyak kita temui itu terutama di Bali ini. Tapi bukan artinya karena mereka benci banteng. Bukan. Gitu ya? Bukan benci banteng karena kesal bukan benci, kesal sama figur atau kebijakan ya, sama tokoh-tokoh yang ada di sana, ya kan? Kesal sama kepemimpinan, terutama ada pengalaman mungkin COVID arogansinya kemarin, atau mungkin egonya atau mungkin tidak mau mendengarkan. Nah, itu kan silakan ya pasti di masing-masing pribadi. Dan seperti ketakutan untuk sedikit melawan kebijakan pimpinan, bukan melawan sih. Misalnya anggaplah dalam segi podcast saja lah. Ayo Pak, waduh, jangan saya loh, nanti saya dimarah sama gini pimpinan. Artinya seperti nggak punya ideologi tokoh-tokoh PDI itu, nggak punya prinsip gitu loh. Nggak bisa jadi tokoh yang memang benar-benar saya ingin menyuarakan cocok sama lambangnya kebo kan. Kalau kebo cocok kan kemana aja ikut. mungkin karena ideologinya kadang-kadang di sana harus seperti itu kan, petugas partai itu mungkin karena petugas partai itu harus ikut sama partai. Ya itu. Jadi tidak. Tapi saya yang menarik sekarang politiknya sekarang ya, Bli Erwin, ketika presidennya itu adalah dari partai Gerindra, tapi gubernur bupatinya dari PDI, wah ini seru kayaknya. Kebijakan akan berjalan dengan baik. Ketika presidennya dari partai Gerindra, tapi gubernur dan bupatinya kebanyakan dari merah PDI, ini menarik. Karena menariknya adalah ketika suatu kebijakan-kebijakan yang diambil betul-betul tidak sinergi nih, akan terjadi banyak permasalahan, ada komitmen yang tidak bisa berjalan, tetapi akan menjadi baik buat bangsa dan rakyat Indonesia. Karena tidak bisa diakal-akalin lagi, tidak bisa satu jalur. Ketika presiden dikencengin, presiden bisa balas balik nih. Mereka tidak pro ke rakyat, hanya mementingkan kepada kelompok mereka. Bisa jadi jangan sampai KPK turun. Presiden perintahkan KPK diturun di mana saja kepada pejabat-pejabat daerah yang tidak sewarna dengan mereka. Karena hukum alam itu pasti terjadi, hukum semesta, hukum karma itu pasti ada. Itu menurut saya. Jadi menarik dan akan menjadi baik buat Indonesia. Apakah tidak mengacaukan pembangunan kalau gitu? Kalau menurut saya sih enggak, karena akan menjadi suatu perubahan yang baik. Misalnya ada program bagus yang tidak bisa terrealisasi di Bali, misalnya programnya Pak Prabowo, itu gimana itu nanti? Kan presiden bisa ngomong. Siapa yang membuat itu tidak bisa terrealisasi? Oh iya. Apa yang bisa membuat terrealisasi? Ganjal oleh gubernur Bali. Bisa nyungsep dari gubernurnya, bupatinya. Bukan itu saja. Presiden bisa turunkan KPK, geledah periksa, mati dia. Iya. Kan nggak bisa ketika mereka tidak sepaham dengan tujuan presiden adalah membuat Indonesia emas.
KPK bisa diturunkan presiden kepada bupati, hati-hati Pak Bupati, semua wali kota, gubernur. Itu mereka akan dibawa marestingan semua itu. Nggak bisa dengan tenang lah sekarang mengambil program apapun, hati-hati. Jangan bisa masuk bui nanti. Nah, ya benar-benar. Meskipun tidak satu jalur tetap bisa berarti ya. Program Bali Bandara Bali Utara nih kira-kira kan sudah Prabowo menang nih Cokodo. Ya harus direalisasikan. Kalau sampai ini prank lagi sampai 5 tahun atau kalau prank lagi ya mungkin kami yang akan bergerak. Namanya Joe Ismail jatuh, namanya nanti Turah Cokodo Agung kampanye lagi nggak akan dipercaya, namanya Gajah juga akan gini. Ya makanya kan sekarang tugas kita setelah pesta demokrasi ini adalah tugas kita adalah memastikan dan mengawal apa program-program yang kemarin dijanjikan kepada rakyat, terutama untuk di Bali ini ya harus berjalan begitu. Dan kita akan kawal itu. Jadi kalau tidak terrealisasi, yang pertama bereaksi ya harusnya kita ini sebagai pendukungnya gitu. Nah, perlu kita jelaskan juga tentang Bandara Bali Utara ya. Karena saya termasuk ikut tim bareng sama Ratu gitu, ya. Di tim PT Bibu namanya. Yang apresiasi dengan perusahaan Cina perusahaan Cina ini tidak mengambil di daratan. Jadi bandara yang reklamasi di laut pakai kaca ini seperti di Cina. Jadi los pantai itu sudah diperiksa nih. Pantainya, tanahnya di pantai itu, pasirnya itu di keutamaan luar biasa, datar katanya. Dan disitulah akan terjadinya Bandara Bali Utara. Nanti untuk lobi restoran itu ada di bawah laut. Itu luar biasa. Gambar rancangannya luar biasa, menarik sekali. Sudah ada ya? Udah ada. Itu yang harus di sini meledak. Itu di atas laut itu rencana yang akan dibuat, bukan di darat. Kalau dulu kan di darat berarti itu rame. Berarti yang sudah beli tanah itu gimana? Nah, itu nggak tahu saya. Gimana Ratu namanya? Ya, kalau untuk itu pada intinya apa yang kami harapkan sebenarnya dari kemarin itu Pak Prabowo Gibran untuk di Bali ini pertama adalah pemerataan pembangunan gitu. Dalam hal ini kita memang fokusnya meminta Bali Utara terutama itu dikembangkan. Dalam arti harus kena efek pembangunan sendiri kan seperti tadi saya bilang. Dan pembahasan kita kemarin itu tidak hanya bandara sebenarnya untuk di utara, bahkan mungkin akan memungkinkan bila memungkinkan akan dibangun sebuah harbor, pelabuhan berskala internasional di mana itu bisa nanti kapal-kapal besar yang membawa wisatawan lah atau apa itu bisa merapat di sana gitu loh. Itu jadi kayak benua kedua gitu loh. Itu juga salah satu yang kita bicarakan kemarin gitu. Dan kedua yang paling penting yang kita minta adalah apapun pembangunan yang saya sampaikan juga saya titip pesan, apapun pembangunan proyek yang ada di Bali nanti ke depannya tolong jangan sampai bertentangan, bergesekan atau sampai bisa menghancurkan adat budaya dan tradisi setempat. Harus sesuai dengan kearifan lokal. Itu saja. Karena saya sudah sampaikan juga terutama kepada Mas Gibran bahwa sebesar apapun pembangunan ketika akarnya itu adalah budaya, ketika akar itu tidak bagus itu akan cepat hancur, cepat roboh itu loh. Jadi tolong saya bilang tolong silakan bawa program-program pembangunan pusat ke Bali, tapi tolong jangan sampai bergesekan, berbenturan atau sampai bertentangan dengan tradisi, kearifan lokal dan juga alam Balinya ini secara skala dan skalanya. Seperti itu. Saya juga ada menarik itu yang ketika Gibran datang kan saya ikut mendampingi, beliau juga ada di sebelahnya Gibran, atunya bahasa Gibran itu yang saya yakin sekali bandara akan dibuat di tanah Bali, khususnya Bali Utara. Kenapa saya yakin? Karena beliau bilang begini, saya menonton pada akhir tahun bandara di Ngurah Rai itu macetnya luar biasa sehingga banyak turis turun jalan kaki. Jalan kaki menyebabkan banyak yang ditinggal pesawat. Di situ citra Bali akan terpuruk dan jelek. Bandara harus segera ada dan dibangun. Kami akan kaji, gitu bahasanya. Kami akan kaji untuk Bandara Bali Utara karena kami sudah melihat dan menonton ketika banyak
kejadian kalau ini dibiarkan bandara hanya satu, Bu Mega kan tidak melihat itu dampaknya ketika banyak tamu yang harus jalan kaki dari 1 jam berjalan, macetnya luar biasa. Dampak pariwisata Bali, image-nya tamu-tamu tuh nggak mau datang ke Bali. Kenapa? Karena akan buat susah, macet, dan mereka bisa ditinggal pesawatnya. Nah, inilah yang harus kita pikirkan bersama. Jangan karena keegoisan kita berpikir hanya cukup ada di Badung, kita tidak memikirkan dampak secara luasnya untuk Bali ke depan. Dan Asungkara kalau lihat perkembangan terakhir disikapi serius kok oleh pemerintah pusat. Karena pada beberapa hari sebelum pemilu juga kita melalui prinsip-prinsip Puri juga sudah diundang kepada Jokowi khusus untuk membicarakan tentang bandara seperti itu. Jadi diminta untuk lebih presentasi lebih detail, lebih jelas kenapa, gimana, dan semoga ya ini pasti suatu keharusan untuk ada suatu bandara itu. Bandara di atas laut ya? Bandara di atas laut. Karena biar jangan sampai salah nih. Gitu. Karena ada pikir dulu kan yang dulu sekali itu di darat. Akhirnya banyak permasalahan. Tanah banyak yang dijual belum dibayar, kontrak nggak dibayar itu. Kita timnya berbeda, yang dengan tim yang dulu. Kita beda manajemen ini. Kita dimasuk di manajemen yang akan membuat di atas laut dan sudah ada tanda tangan kontrak. Landasannya di atas laut. Yang sudah ada tanda tangan kontrak oleh Cina yang akan membiayai. Padahal kita perlu penlocknya saja, persetujuan presiden. Dan kajian itu sebenarnya sudah ada kajian. Karena kan ada 2 konsorsium yang tadi seperti Beliau bilang di darat dan di offshore di lepas pantai. Kalau yang kajian di darat itu sebenarnya sudah dicoret karena banyak sekali kendala. Gitu loh. Banyak aji mumpung juga gitu ya. Aji mumpung dan secara geografis tidak memungkinkan, dan karena ada sampai yang paling vital kan ada menggeser beberapa pura-pura kuno seperti itu. Itu tidak mungkin. Jadi yang paling memungkinkan dari segi teknis juga untuk pesawat kedepannya memang yang di atas laut. Dan itu ketika itu terwujud, itu mata dunia pasti akan melihat ke Bali. Jarang ada bandara negara itu yang memiliki landasan pacu di atas laut. Gitu. Itu suatu kelebihan, nilai lebih nanti daripada kita sendiri, Bali dan untuk Indonesia juga gitu. Kalau pemerintah sendiri kan mengatakan kenapa Bali Utara tidak bisa ada bandara, karena jalan. Itu masalahnya. Jalan. Faktor jalan transportasinya. Transportasinya yang kecil itu tidak dianggap luas itu. Padahal itu alasan yang klasik bagi saya. Karena itu tidak menjadi justru mutlak. Itu tujuannya kita gitu loh. Tidak ada bandara bisa menambah gini. Bukan begitu. Justru tujuan kita adalah satu, selain untuk mengurangi penumpukan di selatan, kan ketika mereka dibawa ke utara, orientasi mereka kan tadinya tetap mau ke selatan, gitu. Ketika mereka disajikan suatu hal yang lain kan, ada kebijakan yang lain di utara gitu, mereka kan akan mikir, kalau begitu saya akan mendarat di utara, mungkin saya akan melihat di mana sih yang daerah yang bagus sekitar utara itu dulu sebelum saya melanjutkan mungkin ke selatan. Kalau selatan kan secara gini sudah dikenal semua kan, sudah tahu lah apa yang ada di sana kan. Tapi utara ini kan utara, timur, barat Bali kan masih sedikit wisatawan. Tapi ada opini yang kontra begitu. Emang mau investor membangun bandara yang tidak ada kepastian bagi dirinya, itu Bali terus ramai. Justru keunggulan kita itu karena investornya sendiri yang yakin. Kalau investornya sendiri karena kita sudah ada investor, gitu loh. Beda cerita itu. Itu investor yang sudah tanda tangan. Investor kita ini sudah biasa. Mungkin kalau yang pernah ke Cina itu yang namanya kalau lihat di video-video itu yang membangun jembatan antar gunung di atas langit, kemudian menara atas langit, kemudian jembatan gantung, atau speedway speedway yang kecepatan bisa sampai 600 km per jam membelah gunung, membelah lembah sampai gitu. Itu yang lebih curam, jauh lebih dengan geografis yang jauh lebih sulit dibandingkan yang sekarang. Ini mereka melihat apa yang akan dibangun di sini tidak ada apa-apanya gitu loh. Gitu loh. Siap. Suksema. Jakarta Ageng sama Jero Bimo Ismail. Harapan terakhir di Erwin. Ya, siap. Pencoblosan kan sudah berakhir. Mari kita jangan lagi ada bersih tegang.
Oke. Mari kita bersaudara kembali. Jangan sampai gara-gara politik kita bermusuhan. Karena politik itu hanya alat untuk kita menentukan pilihan calon kita masing-masing. Siapa bilang udah selesai? Ini pilgub masih ada. Ya. Untuk pilpres, untuk pilpres, untuk pilpres kan udah selesai. Janganlah kita bermusuhan. Karena banyak juga yang masih musuhan gara-gara milih 01, 02, 03. Ini kan sangat kekanak-kanakan. Jiwa seperti itu bukan jiwa menyama namanya. Dan ini saya ingin semeton Rindu Bali dimanapun berada, mari kita bersatu kembali. Kita lupakan karena sudah terjadi pemilihan. Ayo kita bersatu kembali. Nanti masalah pilgub, ayo kita bersaing lagi. Oke, nanti kalau udah mulai terlihat calon-calon pilgub atau melihat riak-riaknya, Ya nanti kan pasti tahu kita kemana, ke arah mana kan sudah itu pasti kelihatan. Podcast lagi di sini. Ya kan lagi berapa bulan juga. Lagi berapa bulan gitu kan. Yang penting semoga siapapun yang akan tampil itu adalah yang terbaik. Putra-putra terbaik. Cokodo Agung mau nyalon Bupati masih. Udah itu. Biarkan alam biarkan saja. Kalau tadi nyalon. Sekalian saya iklan dikit. Saya ini kan sudah bebas masa tahanan. 2024 bulan Januari tanggal 20 itu sudah 5 tahun saya. Jadi saya udah boleh maju apa saja. Itu cuman biar masyarakat pikir Ismail, muncul nih Kenapa enggak kan gitu. Artinya kan banyak masyarakat berpikir saya masih tidak boleh maju atau apapun. Saya nggak sempat ngomong karena banyak di postingan TikTok. Tapi ada kemungkinan maju gubernur, Jero? Nggak tahu saya. Tergantung pilihan masyarakat dan alam. Kalau saya dipilih apapun saya maju, orang saya pantang menyerah seperti Pak Prabowo. Jangankan nyerah, kalah pun saya nggak mau. Harus berjuang. Kalau maju kan harus masuk partai. Gerindra berarti. Kan terserah nanti. Udah di partai. Nah ini masalah partai lagi. Nah partai kan saya dibilang saya sudah bersumpah nih. Saya memang ada sumpah di Pura Banasbara di Kintamani. Sumpah saya hanya berlaku 5 tahun. Kan saya tidak mau seumur hidup saya kan tidak ada. Saya kan selamanya lagi ini nggak ada masuk partai. Padahal DPR RI itu saya nawarin di salah satu partai nawarin saya biayain saya. Saya nggak mau karena saya ingat sumpah saya. Tapi ketika sudah selesai DPR RI, DPD RI, saya boleh dong masuk partai. Sumpah saya tidak berlaku seumur hidup saya. Ya, intinya kalau emang ada harapan, ada keinginan dari masyarakat dan kemudian ada kesempatan peluang. Berarti saya udah bisa memetakan nih siapa yang maju nanti. Ya gitu. Intinya kalau memang ada keinginan dari masyarakat, harapan masyarakat gitu. Poster Giri, Ismail. Tiga calon nih bisa di Bali nih. Bila belum kejeran dia langsung. Biarkan alam berkatakan yang dihina direndahkan siapa tahu jadi mutiara yang luar biasa di tanah Bali karena berbuat dharma itu. Siap. Siap truk semua sudah bersedia datang dan Cokodo sudah meluangkan waktu. Pokoknya tetap semangat sampai akhir tahun ini gitu ya. Berjuang untuk masyarakat. Untuk kesejahteraan masyarakat Bali dan Indonesia. Siap. Oke, kita tutup. Om Santi. Om Santi Om.